Alkohol, teman-teman, alkohol itu yang kita bilang miras, minuman keras, yang bilang sopi atau moke, atau di Manado bilang ada cap tikus dan apa segala macam. Ya, bir, itu semua masuk dalam miras. Begini, saya terkejut dengan ada data yang disiarkan bahwa NTT provinsi yang tertinggi penduduknya meminum alkohol, minuman keras, penduduk NTT. Ya, ini data sejauh mana benarnya, yaitu sudahlah. Tetapi kita memang lihat di kampung-kampung, ya bilang adat itu mesti ada sopi. Sudahlah. Saya memakai teori kecil saya bahwa manusia itu terdiri dari 4N. 4N itu 4 unsur yang dalam bahasa Indonesia nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Kalau minum alkohol itu mempengaruhi nafsu, jadi nafsu itu terpenuhi. Sudahlah. Nafsu terpenuhi, mungkin ada kegembiraan, keceriaan. Yang kedua, nalar. Nalar itu mulai bilang 1 sloki atau 1 gelas, dan naluri. Dengan nalar itu kita mulai lihat ini berapa persen alkoholnya, ada yang 5%, ada yang 40%, sampai ada alkohol yang 50% alkoholnya. Terus kawan-kawan bergurau, oh ini 50% alkohol, 50% air, dan selanjutnya. Itu nalar. Dari segi naluri bilang, ini kan supaya bergaul toh, senang, kita akrab, minum sedikit. Dan dari segi naluri itu kekerabatan, bilang adat, ya adat ini kita baku tukar sopi atau apa begitu, toast atau apa. Orang tidak biasa toast itu baku sentuh dengan gelas, itu tidak pakai air toh, air teh juga tidak biasa, bilang sopi. Oke. Itu dari segi naluri. Dari segi nurani kita apakah cukup segar untuk menyadari kehadiran Tuhan, kehadiran sesama untuk saling mengasihi. Jadi dengan 4N ini, nafsu, nalar, naluri, dan nurani, kita bisa mengukur peminum yang minum alkohol itu apakah pada satu tingkat di mana melihat sesama itu masih tetap dalam keakraban, ataukah sudah mulai ya itu muka itu mulai muka dua, mata merah, akhirnya omong yang tidak penting-penting ngelantur. Itu berarti 4N ini sudah mulai disalahgunakan atau disalah arahkan. Nafsu terpenuhi, tetapi terpenuhi lewat batas karena saraf-saraf semua mulai miring. Ataukah nalar kalau sudah lihat itu 50% atau 40% alkohol, ya 2 sloki atau apa sudah bahaya. Lalu kemudian dari segi naluri, ya keakraban tidak lama mulai ada yang saya lihat langsung mulai saling memaki dan apa segala macam, sombong dan apa. Berarti dari segi naluri sudah repot. Dan dari segi nurani, tiba-tiba dia minta untuk sembahyang. Ya pernah terjadi, mereka sudah minum habis, mau berdoa rosario, ini khusus yang untuk Katolik itu, berdoa rosario, akhirnya doa salam Maria itu salam Maria, tidak jelas lagi dan apa, ya itu artinya sudah kacau. Sehingga begini, kita
minum alkohol ini, ya kita tidak usah bela diri dengan adat dan apa, tapi sudahlah. Dan saya secara pribadi memang agak sering ke Eropa. Di Eropa tinggal ada beberapa bulan atau begitu. Di sana memang mereka punya minuman itu alkohol. Di meja makan itu ada anggur, tetapi kadar alkoholnya mungkin ada 5% atau apa begitu. Ada bir atau apa, itu karena memang daerah dingin. Katanya bilang supaya darah bisa panas atau apa. Dan saya masih ingat, orang Eropa itu pakai, mereka punya bahasa Latin yang kuno punya itu bahasa Latin bilang usque ad hilaritatem. Usque itu artinya sampai, ad pada, hilaritatem itu hilaris artinya gembira, segar. Jadi sampai gembira, usque ad hilaritatem, cukup. Kalau lebih dari itu, misalnya bir yang satu kaleng atau bir itu satu botol, kalau misal 2-3 botol, tidak lagi usque ad hilaritatem, yaitu tidak lagi sampai keceriaan, kegembiraan, sudah lewat sampai kemabukan, tidak bisa. Kalau sudah mabuk itu berarti tidak hilaris, tidak gembira, tidak ceria, lewat batas. Karena itulah teman-temanku, orang punya penelitian itu yang bilang kita di NTT ini provinsi yang jumlah terbanyak di Indonesia ini pemakai alkohol, peminum alkohol. Ya kita refleksilah sejauh mana alkohol itu membuat kita secara adat sampai kepada yang orang Eropa bilang ad hilaritatem, sampai ke ceria. Jangan sampai lewat dari ceria, ya itu berarti sudah tidak betul lagi. Mulai ada yang pergi pesta, pulang pesta perlu dipapah. Ada yang ke mobilnya perlu dituntun ke mobilnya karena mulai jalan miring-miring. Itu bukan hilaritatem, artinya bukan ceria, tetapi itu mabuk kan. Kasihan membuat diri itu mabuk. Ampun, minta ampun, ada yang di pesta sampai kurang baik. Itu semua alkohol toh. Jadi ini untuk kita pelajaran. Jadi minum alkohol itu kalau mau bilang adat, ya sudahlah. Mungkin paku tukar satu seloki kecil atau apa, sudah. Kalau lewat batas berarti ya adat disalahgunakan. Inilah yang saya, daripada tulis banyak-banyak, tetapi saya omong ini untuk menjadi konsumsi kita, untuk berpikir. Kita jangan berlindung di belakang adat sampai mabuk. Ini mabuk ini karena adat. Tidak bisa, tidak ada adat mabuk. Dan karena itulah teman-temanku, dalam kelompok ini atau dalam media sosial atau apa saja, saya omong jelas ini. Kita jangan bela diri di belakang alkohol dengan bilang adat dan apa segala macam. Itu minuman yang memabukkan, menyegarkan, okelah silakan. Tetapi minum sampai mabuk, itu berarti nafsu itu tidak betul lagi, nalar kurang dipakai, naluri itu lewat batas sampai mulai dari kerabat mungkin menjadi musuh, dan juga dari nurani, kerohanian tidak jalan lagi. Itulah yang kita harus refleksi sungguh-sungguh. Jangan membiasakan diri dengan slogan ini minuman adat. Adat itu adat yang baik itu kan. Nafsu itu terukur. Nalar itu sungguh-sungguh jernih. Naluri itu bergaul dengan sehat dan sopan. Dan dari segi nurani itu sadar kita bertuhan, beragama, dan dengan itulah kita saling mendoakan dan kita saling menuntun ke arah kecerahan rohani. Terima kasih teman-temanku. Ini saya lontarkan video ini untuk menjadi bahan kita. Silakan teman-teman. Alkohol
bukan menjadi pengganggu, tetapi alkohol sejauh menjadi pencerahan wajah, silakan. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Dikau, Tuhan, bahwa kami diberi kemampuan untuk mengolah tumbuhan menjadi alkohol dari pohon tuak atau dari pohon enau. Kami olah, atau dari beras, kami olah menjadi minuman yang menyegarkan. Dan kami minta ampun karena kami kadang-kadang memakai itu menjadi minuman memabukkan. Tidak, Tuhanku, kami mohon ampun, kami bertobat. Kami memuji Dikau selalu, Tuhan. Amin.